Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Learn and Share channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan masih tetap semangat untuk belajar SKB. Oh ya, di video kali ini saya akan bahas soal SKB untuk formasi guru matematika, khususnya materi statistika dan barisan dan deret. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita ke soal pertama. Soal pertama untuk materi statistika. Rata-rata berat badan siswa laki-laki dan perempuan dalam sebuah kelas berturut-turut adalah 61 dan 53 kg. Jika rata-rata badan seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah 56 kg, dan banyak siswa 32 orang, maka selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah A. 6, B. 8, C. 12, D. 15, dan E. 18. Teman, langsung kita ke pembahasan soal. Jadi dari soal tadi diketahui bahwa X bar L atau rata-rata untuk siswa laki-laki adalah 61, kemudian X bar P sama dengan 23, dan X bar gabungan sama dengan 56. Jadi X bar di sini adalah rata-rata. Dan NL tambah NP sama dengan 32 atau jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan sama dengan 32. Ditanya selisih NL dan NP. Jadi caranya kita gunakan rumus rata-rata gabungan atau X bar gabungan sama dengan X bar L kali NL ditambah X bar P kali NP dibagi NL tambah NP. X bar gabungan sama dengan 56, kemudian X bar L atau rata-rata untuk siswa laki-laki sama dengan 61. Dikali NL ditambah X bar P 53 dikali NP. NP itu jumlah siswa perempuan. Dari sini jumlah siswa perempuan sama dengan 32 dikurang NL. Makanya di sini 32 min NL per NL ditambah NP sama dengan 32. Kita kali silang, 61 NL ditambah 53 kali 32 itu 1696 min 53 dikali negatif NL sama dengan min 53 NL sama dengan 56 dikali 32 sama dengan 1792, sehingga 61 dikurang 53 sama dengan 8 NL sama dengan 96, sehingga NL atau jumlah siswa laki-laki sama dengan 12. Kemudian setelah kita tahu jumlah siswa laki-laki, kita cari lagi jumlah siswa perempuan. Dari persamaan NL ditambah NP sama dengan 32, kita substitusi NL sama dengan 12 ditambah NP sama dengan 32, sehingga kita dapat NP nya adalah 20. Jadi dari soal tadi ditanya adalah selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Selisihnya adalah yang terbesar dikurang yang kecil atau 20 dikurang 12 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Soal nomor 2. Nilai rata-rata dari data pada tabel berikut adalah, ini tabelnya, A 61, B 62, C 63, D 64, dan E 65. Langsung kita ke pembahasan soal. Jadi untuk mempermudah gunakan tabel seperti berikut.
Dari tabel di soal tadi terdiri dari dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi atau F. Jadi kita tambah kolomnya dengan mencari nilai XI atau titik tengah dan nilai XI kali F-nya atau titik tengah dikali frekuensi. Untuk kelas pertama, titik tengahnya adalah 42. Untuk mencari titik tengah, kita urutkan data atau rentang nilai ini dari 40 sampai 44, yaitu 40, 41, 42, 43, dan 44. Jadi nilai tengahnya atau suku yang ketiga itu adalah 42. Begitu juga untuk kelas kedua, kita urutkan dari 45, 46, 47, 48, dan 49. Jadi suku ketiga atau nilai tengahnya adalah 47. Begitu seterusnya sampai dengan kelas terakhir yaitu 77. Kemudian untuk kolom selanjutnya FI itu adalah frekuensi. Frekuensi untuk kelas pertama adalah 1, frekuensi kelas kedua 2, frekuensi kelas ketiga 3, dan seterusnya sampai kelas terakhir 9. Kemudian XI kali FI sama dengan titik tengah dikali FI atau frekuensi. 42 dikali 1 sama dengan 42, 47 dikali 2 sama dengan 94, 52 dikali 3 sama dengan 156, 57 dikali 6 sama dengan 342, dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian yang paling bawah kita jumlahkan. Jumlah dari FI atau frekuensinya sama dengan 40 dan jumlah XI kali FI sama dengan 2600. Dan selanjutnya kita gunakan rumus rata-rata untuk data frekuensi ya, data kelompok. Jadi rumus rata-ratanya atau X bar sama dengan sigma XI kali FI per N. Sigma XI kali FI per N. Sigma adalah jumlah. Jadi jumlah dari XI kali FI tadi sama dengan 2600 dan N sama dengan jumlah FI 40. Jadi 2600 dibagi 40 sama dengan 65. Jadi rata-ratanya adalah 65 dan pilihannya E. Soal selanjutnya. Soal ketiga. Jangkauan, median, dan modus dari data 22, 21, 20, 19, 19, 23, 23, 19, 18, 27, 25, 26 berturut-turut adalah A. 8, 21, dan 19, B. 8, 21,5 dan 19, C. 9, 21 dan 23, D. 9, 21,5 dan 19, dan E. 9, 21,5 dan 23. Langsung kita ke pembahasan soal. Jadi untuk menyelesaikan soal tadi, pertama-tama kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga diperoleh data terkecilnya adalah 18 dan data terbesarnya adalah 27. Yang pertama kita cari jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan terkecil, sehingga selisih, karena ditanya selisih, sama dengan data terbesar atau 27 dikurang data terkecil 18. 27 dikurang 18 sama dengan 9. Kemudian median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, sehingga mediannya sama dengan 21 ditambah 22 dibagi 2 sama dengan 21,5. Kalau datanya ganjil,
mediannya tidak perlu dibagi 2. Ya, sedangkan di soal ini datanya genap sehingga harus dibagi 2 karena yang menjadi nilai tengahnya adalah di antara 21 dan 22 di sini ya. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul sehingga modusnya 19. Jadi nilai yang sering muncul adalah nilai yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 19. Sehingga jangkauan dari data tersebut tadi adalah 9, mediannya 21,5 dan modusnya 19. Jadi jawabannya D. Soal selanjutnya untuk materi barisan dan deret. Soal pertama, 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda positif. Jika suku kedua dikurangi 1, maka akan menjadi barisan geometri dengan jumlah 14. Rasio dari barisan tersebut adalah A4, B2, C 1/2, D negatif 1/2, E negatif 2. Langsung kita ke pembahasan soal. Jadi dari soal tadi kita misalkan 3 bilangan aritmatika tersebut adalah X, Y, dan Z. Dengan X sama dengan A min B, Y sama dengan A, dan Z sama dengan A plus B. Dan ketahui bahwa X, Y min 1, dan Z merupakan barisan geometri. Kenapa tadi Y min 1? Karena dari soal diketahui bahwa jika suku kedua dikurangi 1, maka barisan tersebut menjadi barisan geometri. Makanya X, Y min 1, dan Z adalah barisan geometri, di mana X plus Y min 1 plus Z sama dengan 14. Sehingga dari persamaan tersebut menjadi X plus Y plus Z sama dengan 15, X nya sama dengan A min B, Y sama dengan A, dan Z sama dengan A plus B sama dengan 15. B nya habis menjadi 3A sama dengan 15, sehingga A sama dengan 5. A tadi adalah Y atau Y sama dengan A, sehingga karena A nya 5 maka Y nya 5. Selanjutnya X plus Z sama dengan 10, sehingga Z sama dengan 10 min X ya. Kenapa tadi X plus Z sama dengan 10? Karena dari persamaan yang di atas X plus Y plus Z sama dengan 15. Karena Y nya 5 maka X plus Z sama dengan 10. Didapat Z sama dengan 10 min X. Kemudian X, Y min 1, dan Z tadi merupakan barisan geometri, maka berlaku, ini untuk barisan geometri berlaku X dikali Z sama dengan Y min 1 pangkat 2, atau X kali Z sama dengan suku kedua dipangkatkan 2. Yang ini adalah X kali Z ya, bukan Y. X kali Z sama dengan Y tadi adalah 5 kurang 1 4 pangkat 2, sehingga Z nya tadi 10 min X. X dikali 10 min X sama dengan 16. 10X min X kuadrat kita kalikan sama dengan 16, sehingga menjadi persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Kita faktorkan, didapat akarnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 8. Karena beda deretnya positif, maka X sama dengan 2, kita ambil yang positif, sehingga rasio dari barisan geometri tersebut adalah, untuk mencari rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama, yaitu Y min 1 dibagi X. Y nya tadi, jadi Y nya tadi adalah 5, ini bukan 4, 5 dikurang 1/2, 5 kurang 1 4 dibagi 2 sama dengan
Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Soal nomor 2. Diketahui barisan aritmatika dengan U1 plus U10 plus U19 sama dengan 96. Suku ke-10 barisan tersebut adalah A. 22, B. 27, C. 32, D. 37, dan E. 42. Langsung kita ke pembahasan soal. Jadi karena tadi barisan aritmatika, maka rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Diketahui tadi suku pertama atau U1 ditambah U10 ditambah U19 sama dengan 96. Sehingga U1 sama dengan A atau suku pertama A, U10 sama dengan, kita pakai rumus ini, A plus 10 dikurang 1, 9, berarti A plus 9B ditambah U19 sama dengan A plus 19 dikurang 1 kali B atau A plus 18B sama dengan 96. A nya ada 3 sehingga 3A plus 9B ditambah 9B ditambah 18B sama dengan 27B sama dengan 96. Kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 3 sehingga jadinya A plus 9B sama dengan 32. Jadi karena A plus 9B sama dengan U10 atau U10 sama dengan A plus 9B, maka U10 atau suku ke-10 sama dengan 32. Jadi jawabannya C. Soal terakhir atau soal ketiga dari barisan dan deret. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 20 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus. Panjang seluruh lintasan bola adalah A. 100 meter, B. 120 meter, C. 150 meter, D. 180 meter, dan E. 200 meter. Langsung ke pembahasan soal. Jadi panjang lintasan bola seluruhnya adalah panjang lintasan turun ditambah panjang lintasan naik. Itu rumusnya. Jadi dari soal tadi bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Untuk bolanya dijatuhkan dari ketinggian 20 meter, kemudian memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali dari ketinggian sebelumnya. Maka saya ilustrasikan di sini dari turun, kemudian memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali dari ketinggian sebelumnya. Kemudian bola itu turun lagi dengan ketinggian seperti di samping dan memantul kembali atau naik dengan ketinggian 4/5 kali dari ketinggian sebelumnya dan seterusnya sampai bola tersebut tidak memantul lagi. Dari ilustrasi tersebut diketahui bahwa A1-nya adalah 20 meter, A2-nya adalah 4/5 dari 20 sama dengan 16, dan rasionya sama dengan 4/5. A1 kita misalkan dengan suku pertama dari lintasan yang turun. A2 adalah suku pertama dari lintasan yang naik. Sehingga pertama kita cari panjang lintasan turunnya,
atau lintasan turun bolanya. S turun sama dengan, kita gunakan rumus deret tak hingga, yaitu A per 1 min R. Karena di sini S turun sama dengan A1 per 1 min R. A1 tadi 20 per 1 min 4 per 5. Sama dengan 20 per 1 per 5 sama dengan 100. Jadi panjang lintasan turun sama dengan 100 meter. Kemudian panjang lintasan naik sama dengan A2 dibagi 1 min R, atau A2 tadi 16 untuk suku pertama untuk lintasan yang naik. A2 per 1 min R sama dengan 16 per 1 min 4 per 5 sama dengan 16 per 1 per 5 sama dengan 80. Jadi panjang lintasan bola seluruhnya adalah panjang lintasan turun ditambah panjang lintasan naik, sama dengan 100 ditambah 80, hasilnya adalah 180 meter. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, itu tadi soal dan pembahasan SKB untuk formasi guru matematika, materi barisan dan deret, dan statistika. Thanks for watching, dan jangan lupa subscribe channelnya dan like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.